Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wa ba'du. Sahabat santri RP, kita lanjutkan ngaji kita tentang fikih. Kali ini yang akan kita bahas tentang sunnahnya wudhu. Nah, pada video yang sebelumnya telah kita bahas tentang fardu wudhu atau kewajiban yang kita lakukan ketika kita berwudhu. Yang wajib, yang mana, yang itu yang kita bahas kemarin yaitu fardu. Kali ini sunnah. Nah, sunnah ini ada kebebasan ketika kita melakukan, dalam artian kalau mau kita melakukan boleh dilakukan dan itu mendapatkan pahala. Jika tidak dilakukan juga tidak mengurangi keabsahan ketika kita berwudhu, hanya mengurangi tidak dapat tambahan pahala ketika kita berwudhu. Yang lebih baik itu yang mana? Ya tetap kita lakukan. Kalaupun kita bisa lakukan semuanya, dilakukan semuanya. Kalaupun tidak bisa melakukan semuanya, yang penting jangan ditinggalkan semuanya. Tetap ada yang kita lakukan. Sebelum kita mulai, kita baca suratul Fatihah terlebih dahulu. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Sunanul wudu. Sunnah-sunnahnya wudhu. Kam sunanul wudu. Ada berapa sunnahnya wudhu? Dijawab dalam buku Mabadi Fikih Juz 2 ini, sunanul wudu'i katsiratun. Jadi sunnahnya wudhu itu sangat banyak atau banyak sekali. Nah, minha diantaranya, jadi di dalam kitab ini tidak menyebutkan semuanya, hanya diantara sunnah-sunnahnya wudhu, karena dalam kitab lain banyak yang mengatakan banyak sekali sunnah-sunnahnya wudhu. Yang disebutkan di sini diantaranya minha, yang pertama atasmiyatu, membaca bismillah sebelum memulai berwudhu, atau ketika kita membasuh telapak tangan, kita sambil membaca bismillahirrahmanirrahim. Itu termasuk sunnahnya wudhu. Kemudian yang kedua, ghuslul kafaini qabla idkhalihima al-ina'a. Jadi membasuh telapak tangan sebelum kita memasukkan tangan kita ke dalam tempat air, atau kalau kita dengan sistem yang kita pakai keran, kita pancurkan seperti itu. Jadi sebelum kita membasuh anggota yang lain, tangan kita cuci dulu, itu sunnah juga. Nah, jadi membaca bismillah dan membasuh telapak tangan itu hukumnya sunnah. Kemudian yang ketiga wasiwaku, bersiwak itu kalau menurut bahasanya siwak itu membersihkan gigi, itu menggunakan kayu disebut kayu arok. Kalau di kita ya enaknya kita pakai sikat atau gosok gigi, itu juga sunnah. Kemudian yang keempat wal madmadatu, berkumur itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Makanya ketika kita berpuasa boleh tidak berkumur karena khawatir ada air yang tetap tertinggal di dalam mulut dan khawatir tertelan ketika kita berpuasa. Bahkan ketika puasa di jam siang, yaitu setelah zawalus syamsi, setelah matahari itu bergeser sedikit dari pusat yang tengah, di atas itu tengah, maka itu hukumnya makruh ketika kita berkumur. Karena apa? Karena ketika siang hari biasanya mulut kita sudah kering ketika puasa. Nah, nanti ketika kita berkumur dikhawatirkan tetap ada air, kandungan air yang tertinggal di dalam mulut kita dan tertelan ketika kita setelah selesai berwudu. Kemudian yang kelima wal istinsyaku, menghisap air ke dalam hidung. Nah, ini yang banyak mengartikan itu membersihkan hidung. Jadi caranya ketika dia berwudu seperti ini. Ya, ini kurang pas. Jadi tidak dibersihkan dengan cara seperti ini, tapi menghisap air ke dalam hidung. Jadi air kita penuhkan. Ini kalau di dalam kitab lain bersamaan dengan kita madmadoh tadi, berkumur, kemudian langsung menghisap air ke dalam hidung. Jadi air kita penuhkan ke dalam tangan kita, kemudian kita hisap di mulut dan di hidung kita. Nah, itu kita hisap, itu yang dinamakan sunnah yang disebut istinsyak. Jadi menghisap air ke dalam hidung kemudian kita keluarkan. Tidak sampai terlalu dalam, nanti akan timbul rasa sakit. Jadi cukup sedang saja sampai dengan ini batas tulang yang ada di sini, kiranya ya dalam sudah kena air kemudian dikeluarkan. Ini pun ketika puasa hukumnya sama.
sangat berbahaya. Ketika puasa nanti sampai bisa masuk itu berbahaya. Jadi ketika puasa ya ini yang seperti ini boleh ditinggalkan. Jadi bisa jadi hukumnya makruh ketika kita berwudu menghisap air ke dalam hidung ketika puasa karena dikhawatirkan bisa sampai tertelan. Kemudian yang keenam, wa mashu jami'ir roksi. Nah, kalau di fardu kemarin mashu ba'dir roksi, mengusap sebagian kepala. Nah, jadi mengusap sebagian kepala itu termasuk fardu atau rukun wudu. Tapi kalau mashu jami'ir roksi ini sunnah. Dalam artian apa? Ketika kita sudah melakukan mashu jami' roksi, ba'dunya kan kena, sebagiannya kena, kemudian jami'i seluruhnya kena. Jadi air kita usapkan, kita taruh ke tangan, kemudian kita jatuhkan, kita usapkan dari belakang, kita tarik lagi ke depan. Itu semuanya kena. Makanya sunnahnya dapat dan fardunya juga kita dapat. Nah, itu dua keuntungan sekaligus. Kemudian yang ketujuh, wa mashul udhuna ini dzahirihima wa batinihima. Nah, jadi mengusap kedua telinga, baik bagian dalam luar telinga, zahir ini yang belakang sini, kemudian wa batinihima dan yang sebelah sini. Ini bagian dalam, bukan sebelah sana, tapi batinihima yang sini. Zahir itu zahir, ini belakang sini. Caranya gimana? Tangan kita kasih air, kita jatuhkan, tangan sudah basah, kemudian telunjuk ini atau jari ini kita lewatkan jalur di lekuan-lekuan telinga ini, kemudian yang belakang dengan ibu jari seret. Nah, seperti itu. Nah, langsung kedua tangan seperti itu. Nah, itu sunnahnya. Itu termasuk sunnah dalam berwudu. Kemudian wa tahlilul lihyatil kasyifah. Nah, ini yang kedelapan, wa tahlilul lihyati, menyela-nyelani jenggot yang tebal. Kalau yang seperti saya ini terlalu jarang, tidak ada yang mengatakan justru wajib, dalam artian wajib terkena air bagian dalam jenggot ini. Tapi kalau yang tebal itu ditambah kesunahan, mendapat kesunahan. Salah satu kesunahan orang berjenggot itu ya seperti itu. Ketika berwudu dia dapat kesunahan lagi. Jadi harus diselan-selani jenggotnya ini sampai dengan sekiranya yang dalam kulit bagian dalam jenggot ini terkena air. Nah, jadi itu kesunahan memelihara jenggot, itu menambah kesunahan ketika kita berwudu. Kemudian yang kesembilan, wa tahlilu asabi'il yadain wal rijlain. Jadi menyela-nyelani kedua jari-jari tangan ini dan juga kedua jari-jari kaki. Jadi seperti ini. Nah, diselan-selani seperti ini. Nah, ini disunahkan lagi, tapi tidak dituliskan di sini. Yang menggunakan cincin, apapun jenisnya itu cincin, yang penting bukan cincin emas. Kalau laki-laki, kalau perempuan boleh. Kalau laki-laki kan tidak boleh menggunakan emas untuk cincin. Itu diselan-selani ini dengan cara diputar cincinnya. Nah, dibasuh air, kemudian diputar-putar agar dalamnya juga terkena air. Nah, itu seperti itu caranya. Kemudian yang ke-10, wa taqdimul yumna wa alal yusra. Jadi mendahulukan bagian yang kanan dan mengakhirkan bagian yang kiri. Itu termasuk sunnah. Ini yang banyak kesalahan, mohon maaf. Ini kalau memang yang sudah melakukan seperti itu, ya besok-besok lagi setelah lihat video ini dirubah cara wudhunya. Jadi ketika mendahulukan yang kanan dan mengakhirkan yang kiri, itu bukan seperti ini. Terkadang saya lihat anak-anak bahkan orang tua ketika berwudhu membasuh tangan, ini contohnya yang ada kanan dan kiri kan tangan, kaki, telinga. Kalau telinga bisa bareng karena kedua tangan bisa difungsikan secara bersamaan. Tapi ketika membasuh telinga, karena disunahkan untuk digosok-gosokkan juga, ini digosok-gosokkan sunnah, walaupun tidak disebutkan di dalam kitab ini juga sunnah. Jadi mendahulukan yang kanan itu, tangan kanan atau yang sebelah kanan itu kita basuh itu 3 kali, bukan kanan kiri kanan kiri kanan kiri, tapi kanan diselesaikan 3 kali, baru kiri 3 kali. Kaki pun demikian, kanan dulu 3 kali, kemudian baru kiri 3 kali, bukan kanan kiri telinga gini. Nah, ini kesalahan yang sering dilakukan. Nah, jadi setelah melihat video ini, ya mudah-mudahan tidak ada lagi kesalahan yang sedemikian itu. Jadi mendahulukan yang kanan, mengakhirkan yang kiri itu diselesaikan satu-satu. Kanan dulu, baru yang sebelah
kiri. Nah, itu yang benar seperti itu. Kemudian yang ke-11 wataslisu, mengulang 3 kali. Mengulang 3 kali, kumur 3 kali, muka 3 kali. Nah, yang digaris bawahi dalam 3 kali ini bukan serta-merta 3 kali kita seperti ini kalau di muka, tapi 3 kali merata. Ini yang terutama di bagian muka, karena muka ini belum tentu sekali kita basuh ini merata, bisa jadi 2 kali baru merata, itu baru terhitung 1 kali, bukan 3 kali. Jadi kalau mau terhitung 3 kali setelah merata, itu ditambah lagi 2 kali yang sekiranya juga merata juga, itu baru disebut 3 kali. Nah, batas muka itu yang atas nih, tumbuhnya rambut bagian atas ini, kemudian yang samping ini, yang ada cenilan yang ada di telinga ini, dan yang banyak kita lihat itu kalau yang ibu-ibu ataupun perempuan ukhtinya, ini rambut yang ada di sini, ini apa namanya ini, entah apa namanya, godek atau apa ini, jangan disilakan, jangan diarahkan ke belakang, tapi ini harus kebasuh. Yang sekiranya rambut yang tumbuh dari samping ini enggak anggota dari muka, ini wajib terbasuh, jangan dibelakangkan, tapi wajib terbasuh. Ini kebanyakan yang kelirunya di situ. Nah, ini masih banyak sekali kalau kita mau mengoreksi, ya karena kita berpacunya ataupun berpanutannya ini dari keterangan-keterangan fikih untuk mencari keabsahan ketika kita ibadah, salah satunya berwudu tadi. Jadi seperti itu. Nah, yang bagian bawah batasnya ini, batas leher ini, mohon maaf karena saya gemuk ini lehernya, entah ada lehernya entah enggak ini. Jadi di sini, nah di sini, jadi ini keliling ini, jadi bagian ini tadi ada wajib basuh. Nah, itu harus merata. Sekali belum rata, 2 kali baru merata, itu baru terhitung 1 kali. Makanya wataslisu ini 3 kali rata. Nah, maksudnya seperti itu. Kemudian wadu'a'u, dan berdoa, berdoa setelah berwudu. Wadu'a'u ba'dal wudu, berdoa setelah berwudu itu hukumnya sunnah. Kalau tidak berdoa gimana? Tidak apa-apa, karena itu hukumnya juga sunnah. Jadi itu tadi beberapa sunnah yang tercantum di dalam kitab Mabadi Fikih Dustani ini, walaupun masih banyak sekali sunnah-sunnah yang lain. Makanya tadi dalam pembahasannya di awal disebutkan minha. Nah, minha itu diantaranya, bukan semuanya, bukan jami'i, tapi minha, diantaranya dari sunnah-sunnahnya wudu yang disebutkan di sini itu tadi. Makanya seperti menggosok itu tidak ada di buku ini, tapi itu juga sunnah. Itu jadi memutar cincin ketika memakai cincin itu juga sunnah. Mengocor bawah-bawah kuku ketika kukunya agak panjang itu juga sunnah. Itu makanya perluas lagi hasanah keilmuan kita tentang fikih agar lebih luas lagi ilmu kita, pemahaman kita tentang fikih ini. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.